balik lagi di video kita kali ini dan hari ini kita kedatangan dua orang yang istimewa banget. Cie, kayak martabak. 4 Ya, telur. hari ini kita kedatangan teman-teman dari Sumbawa. Ada dua orang desainer yang kalau di Sumbawa itu udah ini ya, jam terbangnya udah tinggi, Cie. Bener nggak? Lumayan dikenal, ya. Oke. Anda aja mungkin ya. Itu ngerendahin diri ceritanya. Humble break ya. Yang lebih humble. Oke, selamat datang Ali dan Kak Andre. Berasa Tadinya tua nggak mau manggil banget. Kak gitu ya. Soalnya. Nggak sopan. Oke, selamat datang di Selamat kami, datang. Kami Terima TV. kasih. Terima Ya, kasih udah udah dari diundang. Apa sih Ya. sebutannya Image People ya? Iya, iya. Oke. Iya, Image People juga nih ceritanya. Oh, Yes. berapa kali aja ya? Oke, jadi malam ini, ya jadi kita syutingnya malam. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang seputar dunia desainer kayak gimana, terus di Sumba itu kayak gimana sih tentang perkainannya. Perkainan. Iya, itu penting banget soalnya itu penting banget untuk diketahui oleh orang-orang. Kayak jangan-jangan ada yang nggak tahu gitu kain dari Sumbawa apa gitu. Yes. Iya. Karena aku ngelihat sekarang itu generasi muda Sumba itu agak mengkhawatirkan. Bener nggak? Iya. Oke. Iya. Seperti Ada postingan di status Anda kayak. Iya. Iya. Saya tuh aware banget kalau urusan itu. Ya karena aku ngelihat sekarang tuh bahkan anak-anak Sumbawa sendiri banyak yang tidak berbahasa Sumbawa. Sumbawa. Iya. Kita kalau nggak di depan Seharusnya kamera kita masih Sumbawa ya. Iya. Cuma repotnya nanti Iya. Iya. harus ada penerjemah sebenarnya. Nggak mau repot. Jadi supaya bisa ditonton oleh semua orang ya kita pakai bahasa Indonesia. Iya. Oke, Oke. gimana kabar? Oh, kirain Siapa mau dulu? jawab pertanyaan tadi. Saya udah siap dengan Oh, jawaban gitu. pertanyaan, tapi ya Oke. kita baik-baik saja dan Baik-baik alhamdulillah di Mataram udah berapa hari? Dari hari Dari Jumat. Dari hari Jumat Dari ya. Jumat. Nah, di Mataram dalam rangka apa nih? Kebetulan dari tanggal 8 Oktober kemarin Ah, di Epicentrum itu ada pelaksanaan Lombok Syariah Festival Syariah yang Festival. Iya. Itu diselenggarakan festival apa sih? Aku membaca juga sih peliharnya. Jadi syariah apa syariah gitu? Syariah. Syariah. Sama kayak Beda ya. ini ya. Kemarin si Ali saya juga sempat sempat nanya gitu tulisannya kok syariah atau tapi syariah? biasa kita dengar pakai SY kan, Iya. tapi ya itu syariah. Sama kayak lagunya Maher Zain kan yang Insya Allah. Iya, Tulisannya kan biasa kita kan Insya Allah gitu, tapi di Maher Zain NSH Insya Allah. Yang nggak ngerti sih kalau Iya. dalam bahasa Syariahnya gimana? sama aja, Sama penulisannya Oh, aja jadi- gitu. Jadi sama aja syariah sama syariah itu sama gitu. Artinya Mungkin sama. kurang lebih ya, kita nggak berani Kurang lebih. bahas. Cuma kalau melihat Itu dari harusnya bahasa mereka. iya. Cuma kalau kita merujuk ke konten yang dibawa seperti ada hafal Al-Qur'an, hafal Oh, ayat, iya, kemudian iya. fashion show busana muslim dan show yang kita ikuti juga seputar busana muslim karena penyelenggaranya sendiri itu hijabers mom dari Lombok. Mbak Hijab. Ina, selamat Mbak malam. Ina Ina Pariska. Oh, tuh ya. tahu Mam Anda, Ina. Mam Ina. Aku tidak bersemam udah. Iya. Iya. Jadi kita bukan masuk bagian dari mereka, ikut andil lah. Nah, ini ikut andilnya ini apakah diundang atau ada seleksi atau gimana? Seleksi Iya. enggak ya, Nah, kita nggak ikutin seleksi. berpartisipasi. Iya, berpartisipasi. Siapa saja sih terbuka lebar untuk ikut gabung memeriahkan acara. Kemudian kemarin karena kita berminat waktu itu, dia duluan sih sebenarnya yang daftar. Iya. Kemudian Oh, cetar. Lebih terkenal lah. lebih- Ya. Dia duluan yang prepare kan. Kemudian Iya. baru 1 bulan ke belakang itu masih ada slot yang kosong gitu. Akhirnya cobalah, kemudian saya ikut membawa brand kita masing-masing. Iya, jadi Dan lancar ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, penuh darah Walaupun juga penuh drama untuk membuat koleksi itu. untuk koleksi. Jadi itu koleksi baru semua berarti. Koleksi Ya, baru semua. koleksi baru semua. Karena kita excitednya apa? Kita di dunia fashionnya NTB. Iya. Kita bicara fashionnya NTB. Itu kita
kategorinya kita baru Baru, cuma alhamdulillah kita udah mulai diperhitungkan. Secara perhitungannya, Iya, secara secara perhitungannya kita udah bahasanya kita udah masuk ke grade A gitu, ke grade A. Nah, biasanya kita dikenal sebagai desainer lomba ceritanya. Awal-awal sih kayak gitu. Awalnya dikenal desainer lomba. Kebetulan lombanya kebanyakan memang di Mataram kan, Dekranasda NTB itu penyelenggara. Kita dikenal lah sama desainer-desainer yang ada di NTB. Hasil dari lomba-lomba itu kan akhirnya dikenal kan? Betul. Ya, dan diperhitungkan dan alhamdulillah. Dan pertama kali ditawarkan mau ikut ini fashion show, dijelaskan kalau yang ikutnya bukan hanya dari NTB. Cuma bagusnya adalah mengedepankan kayak tenun khas Sasambo. Secara global mungkin akan biar lebih dikenal secara nasional bahkan dunia gitu. Jadi pesertanya bukan hanya dari NTB tapi kemarin ada dari Batam, Jakarta, Malang, Solo. Iya. Jadi ramai banget berarti ya. Ada kita satu hari itu ada yang 8, ada yang 10 desainer. Terakhir yang penutupan? 9 ada 28-an lah. 27, 28 desainer. Untuk kayak desainer baru berarti emang harus sering-sering ikut kompetisi berarti. Tergantung passion sih orang-orang kan juga. Jadinya lebih dikenal kan. Betul. Karena dikenal akhirnya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan. Iya, itu kan juga termasuk salah satu portofolio kan jadinya. Betul. Oke, betul. Kayak itu salah satu cara untuk kita membranding diri kita kayak gimana gitu loh. Di Sumbawa ya mungkin hanya sebagian yang tahu kita, tapi gimana caranya ya paling tidak bukan hanya di Sumbawa, tapi yang tidak kenal di Sumbawa pun ketika kita sudah ke paling tidak ke provinsi gitu ya, ke provinsi, karena media ini gila banget kan. Maksudnya tinggal kita upload, oh ya ini siapa ya. Itu follower jadi nambah dalam satu malam. Dampaknya follower jadi nambah, jadi lumayan lah. Iya, habis juga nambah ya. Mudah-mudahan insya Allah lah ya. Insya Allah. Tadi kan kita mau atur jadwal kan tadi siang atau pagi kan. Betul. Tapi mereka ada ketemu klien jadi habis ini langsung banyak yang keren nih. Mau dong gitu. Iya. Ada ya? Kebetulan ada. Ya, kebetulan kalau saya sendiri memang kayak by order. Pertama awalnya ke by order, ke ready to wear-nya akan setelah ngikutin ini ya dikenal dan akan menuju ke ready to wear-nya. Jadi kebanyakan klien mantenan, kawinan, ke acara dan lain sebagainya. Kalau saya tuh kebalikannya dari dia. Kebalikannya. Awalnya ya ready to wear, tapi karena brandnya brand cowok ya udah ready to wear-nya semua baju cowok semua. Iya. Ada yang minta baju cewek, cuman kayaknya nggak nyambung sama brandnya. Brandnya kan anak laki. Lucu kan? Anak laki, beda lagi gitu kan. Oke, jadi itu latar belakang kenapa kalian hari ini ada di Mataram ya? Yes. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih. Aku pengen tahu dan mungkin teman-teman banyak yang tahu tentang gimana sih di Sumbawa, dunia fashion Sumbawa itu seperti apa sih sekarang? Maksudnya Sumbawa kan kita bilang mungkin nggak seramai di Mataram. Betul. Ya. Tapi kalian bisa survive gitu loh. Bisa survive dan shining. Dan terlihat gitu loh. Termasuk yang bikin ini kan. Betul. Ya. Tolong dijelaskan. Kalau Opmi. Jadi ini desainnya Mas Dani ya, Mardiansa. Ini dari kain apa namanya? Dari kain ikat Nggoli. Nggoli ya. Jadi keren banget sih ini. Nah, yang kayak gini-gini nih, jadi kan ini dulu waktu dibuat kan waktu di Jogja kan. Betul. Ya untuk fashion di Jogja. Nah, di Sumbawa sendiri bagaimana? Apakah kalian itu dapat dukungan atau kesulitan atau seperti apa sih? Ya, kalau kita bicara dukungan dan lain sebagainya, kalau kita bisa bilang
dukungannya baru sekarang gitu. Maksudnya sensitif 1 tahun. Ya sedikit sensitif. Tapi memang perjuangan kita terutama dengan si yang punya baju ini. Iya. Karena yang terjun duluan mereka berdua. Aku sama Dani. Iya. Karena jadi kita ngebentuk satu komunitas kecil yang orangnya itu hanya 6 orang. Sumbawa Fashion Community, kita udah seleksi berbagai orang yang kita ajak gabung, ternyata tidak sevisi, ya udah gugur, kita Seleksi tinggal alam, ya? seleksi alam tepatnya. Seleksi alam. Kita tinggal berenam. Awalnya kenapa kita intens terutama mengembangkan tenun Sumbawa? Seperti contohnya ini produksi Call of Me itu produksi 2012. Iya. 2012. Jadi dia nggak udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Nah, kenapa dia mengambil Goli dari Bima? Kenapa dia mengambil Goli dari Bima? Karena di semua itu belum jelas. Belum ditahu. Ngambil ke Realang harganya lumayan mahal. Nah, itu dia. Iya. Setelah dia balik dari Jogja, ketemu saya yang satu visi misi, kita mencoba mengikutkannya ke lomba saat itu yang menyelenggarakan Dekranasda Kabupaten Dompu. Dompu ya? 2016 Kabupaten Dompu. Kita coba ngangkat tenun sesek Muyu itu di Desa Moyo Mekar, dan ternyata di sana kita mirisnya apa? Tahu dong pengerjaan tenun itu seperti apa, susah dan lamanya gitu kan. Dan mereka make itu tenun hanya ketika mereka sakit, kemudian mandi ke kali. Kan eman-eman kan maksudnya. Iya, semahal itu. Semahal itu pengerjaannya, semahal itu mereka hanya make seperti itu. Kita ambil dan mereka bingung ini mau diapakan gitu. Hasilnya nanti kita buatlah sebuah gaun dan nyampe di lombanya sendiri itu mereka tidak tahu kalau itu Sumbawa. Mereka bilang, ini dari Lombok. Oh enggak, ini Sumbawa. Awalnya dari situ, 2016. Sedikit berdarah-berdarah, iya. Karena perjuangan kita itu mulai berangkat ke sana itu dengan modal sendiri. Modal sendiri yang apa adanya gitu ya. Tapi kita nekat untuk memperkenalkan ini gitu. Untuk memperkenalkan. Sebelum beliau terjun ke dunia kita. Jadi ini perjalanan saya sama Dani. Saya sama Dani 2016. Setelah itu 2016, oke, ini dari semua ada Sumbawa tenun kayak gini, ada ini gitu. Dan orang baru tahu ya. Dan orang baru tahu. Jadi lucunya adalah bukan hanya di luar saja, ternyata di lingkungan Sumbawa pun mereka tidak tahu Sumbawa itu punya tenun seperti itu. Berarti kalian nih benar-benar sudah menjadi pionir. Perlu plus ya. Diakui atau tidak gitu ya? Harus diakui karena kalian adalah salah satu orang yang berhasil membuat orang lain mengenal gitu. Identitasnya sendiri gitu. Betul. Benar. Jadi dari situ kita intens. Pertama ya memang kenapa kita dikenal sebagai desainer lomba, spesialis lomba. 2017 kita bawa ke kabupaten ke Kota Bima. Kita meraih keberhasilan besar, semua kita raup juaranya gitu. Dengan bawa tenun sesek dari Moyo itu kita bawa dikenal lagi. Setelah 2018 kita balik lagi ke Kota Bima. Mereka di sana nanya Dekranasda Sumbawa apa kabar gitu. Ini sensitif Bu ya. Nggak usah, skip aja dulu. Tapi setelah kita memperlihatkan diri kita gitu ya, dengan ya bahasanya modal kita keluarkan dulu gitu. Karena tahulah dalam satu busana itu betul sebenarnya yang menekan kita itu adalah ketertarikan kita, hobi kita gitu. Tahulah harga satu buah gaun dari bahannya aja udah berapa, tenunnya, kain tenunnya udah berapa gitu. Dari situ kita datangi Dekranasda Kabupaten Sumbawa dan mereka menyambut baik dan mereka baru tahu ada tenun itu. Kemudian saat itu pemimpin sebelumnya beliau langsung datang ke sana, ke pengrajinnya dan almarhum Pak Husni itu beliau memasukkan itu menjadi aturan untuk ASN dijadikan sebagai seragaman. Laris dong di sana kan? Alhamdulillah udah dikenal gitu. Jadi perjalanannya
Masih mahal. Iya. Ya, kalau dibilang dari segi harga ya lumayan lah. Lumayan. Ini lumayan. yang pengen aku tahu kenapa sih mahal gitu. Kenapa nggak bisa kayak kain di Bima, di Lombok Iya. kan lebih terjangkau ya? Itu mungkin dari biaya produksinya kali ya. sih. Betul. Apakah karena memang di Lombok sudah ada yang industrial gitu, kayak misalnya printing segala macam gitu loh, jadi nggak asli sih, tapi kan orang bisa mengenal gitu loh. Betul. Iya. Paling walaupun- tidak motif gitu kan. Motifnya ada gitu. Jadi kalau di internet pun kita nyari tenun Sumbawa itu nggak ada keluar ya, misalnya yang vektor, belum ada anak-anak muda yang bikin vektor atau apanya, cuman ada jual kain Sumbawa gitu doang gitu. Tapi kalau kita nyari kain Lombok itu sudah banyak vektornya. Betul. Iya, Yang betul. buat nih ini. Oh, pelaku gitu ya. Itu karena satu mungkin dari jumlah pengrajinnya itu masih minim ya ini untuk kan yang bahaya untuk yang Betul. tenun, terutama kalau kita bicara tentang tenun ikat ya, itu Iya, masih iya. cuman hanya ada di satu desa ya, dan itu pun hanya dua desa di Dan itu- Moyo Mekar sama di Desa Putu. itu dan itu pun Itu hanya bukan keri alang itu. bukan. Masih tenun Masih tenun yang kayak gini, kita tenun ikat yang Iya. bahannya kayak gini. Bahannya kayak jadinya, gitu, kayak gitu. tembeng goli. Terus mereka juga cuman penenunnya ya motifnya pun masih motif yang lama gitu, belum ada pengembangan. Jadi istilahnya orang tua yang dulu belum sempat menularkan ilmunya untuk membuat motif ke generasi berikutnya, yang tuanya udah Yang tuanya udah meninggal, lewat, yang yang udah mudanya terlanjur mencintai. yang Betul, lainnya produk kayak gitu, lainnya produk yang gitu. lainnya. Akhirnya di sana regenerasinya kurang berjalan lancar. Terus ya mereka kesulitan untuk, kalau kita misalnya kita mau request motif baru apa nih, kita ini ada kan biasanya ada pemikiran, kayaknya motif ini keren lah, gini gitu kan. Terus kita minta request lagi, nggak ada, nggak bisa, yang ada yang cuman yang Yang lama memang yang lama-lama aja. Dari segi itu mungkin itu ya. Iya. Terus dari bahan mungkin masih mendatangkan dari sini ya, dari Lombok. Betul. Dan ini artinya kan kalian benar-benar bisa dibilang sebagai nanti ya kan bisa dibilang sebagai pelaku sejarah kalian. Mudah-mudahan Pak ya. Karena ini tadi kan cuma ada dua Nggak desa terlalu Iya. lebihan nggak sih kalau dibilang? Sejarah gitu. Aku pribadi mikirnya gini, karena ini mengkhawatirkan. Betul. Ini masalah generasi kan. Kalau kalian tidak menemukan itu, kemungkinan udah selesai gitu kan. Nggak ada lagi yang mau melihat, nggak ada yang mau belajar lagi gitu Iya. kan. Minimal sekarang kan mereka tahu ini punya nilai jual gitu Iya. kan. Akhirnya anak-anak muda kan nantinya akan diajar juga, ada generasi berikutnya. Ya itu sih, kembali ke nilai jual tadi, kita merubah konsep mindset orang. Kalau dulunya kain hanya digunakan untuk sehari-hari, terus kita merubah sesuatu yang sehari-hari tadi ternyata bisa fashionable, bisa dibawa baju kita pakai apa, naik high level dikit lah kayak gitu. Ternyata baju bisa jadikan kain tadi bisa jadikan gaun, busana kerja, apa segala macam. Nah di pemerintah setahu kalian ada nggak sih niat atau rencana untuk misalnya pelatihan gitu ke anak-anak muda untuk Silakan ke bagian iya. tepat Anda mengundang. Oke. Nah, Jangan sampai salah ngomong Pak ya. Iya, boleh ngomongnya begini nggak sih? Jejak digital loh ya. Kalau kalau sukses maju tuh. Mudah-mudahan ya. kalau bicara tentang pelatihan sih banyak. Banyak ya. Banyak, hampir beberapa kali dari Dinas Koperasi Perindustrian itu, Diskoperindak itu punya beberapa kegiatan gitu. Salah satunya mengadakan pelatihan, entah itu pelatihan membuat motif, kemudian yang pernah saya tahu sih kemarin pelatihan teknik ATBM tuh ya, ATBM. Apa itu Tiben? Alat tenun bukan mesin. Oh, Bukan iya. mesin. Alat tenun bukan mesin. Jadi lebih masif lah, lebih besar. Kalau biasa kan kita pakai yang ukuran segini kan, yang hanya biasa tenun biasa gitu. Tapi kalau ATBM bisa lebih lebar lagi. Dan itu produksinya 10 sekali produksi Lebih itu 10 besar meter. hasilnya. lebih banyak dan itu bisa lebih cepat pengerjaannya. Udah nggak usah dijalan. Udah. Oke, sedang diusahakan. Sedang diusahakan. Oke, sudah diusahakan. Ada kabar baik. Kan? Mudah-mudahan ya. Iya. Jadi Karena nanti ini kan
akan berpengaruh ke orang-orang lebih banyak menggunakan, maksudnya yang bisa memakai itu nggak cuma orang-orang dari kelas menengah ke atas. Betul. Kan, jadi semua orang bisa pakai. Gitu. Iya. Kalau semua orang pakai, semua orang kenal kan. Iya, betul. Iya, jadi harapannya seperti itu nggak sih? Ya betul. Iya. Itu makanya kita kalau saya dari awal sih emang fokusnya ke ready to wear, jadi yang ini keren. pakaian yang bisa dipakai sehari-hari yang udah siap, nggak terlalu ribet ya. Betul. Kalau dia kan lebih gaun yang yang effortnya lebih pemakaiannya itu terbatas. Gitu, red carpet gitu. Amin. Iya. Itu luar biasa. Tapi itu juga sebenarnya bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi ini PR besar kita. Semua. Semua. Terutama kita yang bergerak di bidang itu gitu. Di bidang yang bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang lebih harganya bisa seperti itu, menjadi tugas kita. Makanya sekarang lagi pusing gimana caranya agar beberapa motif yang kita mau itu bisa dipecahkan oleh si penenun yang ada saat ini gitu. Jadi itu PR besarnya kayak gitu. Itu betul. Harus motif itu kan kayaknya harus ada filosofinya. Harus ada. Iya, emang bener. Ada estetiknya juga. Betul. Iya, jadi kalau pakai misalnya kayak terakhir yang kita bikin rame-rame yang edisi Ramadan kemarin, itu emang walaupun agak-agak susah gitu ya carinya. Jadi motifnya emang kita sengaja motif yang sesuai lah untuk apa, ada nuansa Islaminya kan. Iya. Motifnya apa kemarin Pak? Kalau nggak salah lasuji iris wajib. Lasuji iris wajib. Jadi bentukan segi 86. Wajib ya, model wajib. 6 ya. Enggak sih. Enggak wajib segitiga sih. Enggak yang begini tuh cut gitu. Oh iya. Itu kalau secara filosofinya itu berkaitan dengan nilai-nilai Islam, kemudian kalau secara keseluruhannya itu menggambarkan kemakmuran. Kemakmuran. Jadi udah ada berapa motif baru nih setelah motif-motif lama yang dibuat oleh penenun? Ada nggak? Belum terpecahkan ya? Belum kayaknya. Tapi ide udah ada ya? Udah ada. Udah pengen ini, kemarin dia pengen deh motifnya misalnya yang kecil-kecil, yang besar-besar kayak gitu. Tapi atau bisa ngangkat legenda-legenda. Betul ya. Sebenarnya kita bisa menampilkan itu dari kain. Iya. Dari kain kayak misalnya batik gitu ya. Dalam satu batik itu mereka bercerita tentang gitu. Apapun. Cuma kita nggak muluk-muluk lah, maksudnya menceritakannya. Tapi dulu sempat ada satu kain di Sumbawa. Kalau sekarang kan kalau kita lihat tenunnya itu di luar Krialang ya. Krialang itu masuk ke Songket kan. Tenunnya itu sewarna. Dulu ada dalam satu tenun itu mereka ada motif, misalnya motif kijang, mayung. motif mayung itu warnanya apa, bunga itu warnanya apa. Jadi dalam satu itu ada beberapa motif indah gitu. Tapi begitu betul. Jadi begitu ditanya ke pengrajinnya, bentuk ini gimana? Bisa dibuat nggak? Oh, yang buat motif itu udah almarhum. Jadi kita bingung untuk ngebuatnya kayak gimana gitu. Tapi kan bisa desain ya. Bisa diusahakan sebenarnya. Sebenarnya tergantung merekanya mau apa nggak sekarang. Betul. Gitu. Biasanya sih kalau dikasih nilai. Karena mungkin ini lebih ke kebiasaan ya. Maksudnya kalau di Lombok itu mereka betul-betul, kita ambil contohnya di Lombok atau di Bima, itu mereka betul-betul menjadikan ini sebagai profesi. Mereka gitu loh. Contohnya di Sukarara yang satu kampung itu mereka berusaha melahirkan ide. Betul, gitu. Ya ini kalau ngeluarin motif ini mungkin bisa dijual lebih gitu. Misalnya pemikirannya ada kayak gitu. Kalau menurut orangnya di sana yang kita wawancara gitu. Di tempat kita. Betul, kita wawancara. Kenapa ini enggak ini selesainya kapan? Oh, ini bisa 1 bulanan. Tapi begitu musim tanam, mereka pemikirannya adalah lebih baik kita ngambil uang tanam, ngerti kan? Di kampung itu seperti apa kan? Ngambil uang apa? Ya. Jadi pokoknya kayak tenun itu ketika kosong. Jadi mindset kayak gitu itu berarti perlu seperti dirubah. Di wilayah pesisir ya. Jadi begitu musim
musim hujan, musim badai, biasanya kan nggak ada ikan. Nggak ada Jadi kegiatan. kegiatannya sambil Betul. Iya, betul. musim datang menenun gitu. Nah di Sumba kan juga ada tuh di pinggir di pesisir-pesisir itu kan ada tenun-tenun, tapi lebih ke ini ya, Makassar kali ya. Tenun-tenun yang di Ada pesisir. yang itu yang kayak di Labu Padi itu kan motif yang Oh, kotak-kotak itu loh. Motif Kayak cantik manis terus motif-motif Makassar. Makassar ya. Oke. Sayang sekali sih kalau sampai tidak ada generasi yang meneruskan gitu. Ya Bagaimana mudah-mudahan. caranya PR-nya berarti udah jelas nih PR-nya. PR-nya bagaimana caranya supaya orang-orang yang menenun ini bisa menganggap bahwa ini tuh bisa jadi profesi gitu. Kalau di beberapa di wilayah Moyo Hilir itu memang bisa dijadikan sebagai pusat tenun di Sumbawa. Sentra tenunnya betul. Di Desa Moyo yang tinggal hanya 8 atau 10-an pengrajin, yaitu usianya udah ya. Kemudian di daerah Poto di Sameri. Di Sameri ini lebih fokus, dia itu lebih fokus. Iya. Cuma produksinya itu ke songket Kerealang yang Kerealang sudah dikenal. Kemudian kalau kita olah menjadi sesuatu ready to wear itu terbatas. Dan sedikit ini juga gitu loh, maksudnya sayang kita sekali betul gitu, itu iya. tenun indah itu kalau di Iya. harganya mahal juga Pak ya. Bener. Tapi kalau di sana mereka udah regenerasinya udah ada, penenun kecil itu udah mulai regenerasinya udah ada. Ketertarikannya betul. Jadi setiap rumah, kenapa kalau misalnya kita melihat liputan di TV tentang tenun semua itu pasti lokasinya di Desa Semeri. Ya, karena mereka setiap rumah itu kayaknya setiap rumah ya harus punya. Ada. Jadi gitu kan. Ada. Sebenarnya di Sumba tuh banyak sekali yang harus kita selamatkan sebenarnya. Termasuk saya mungkin. Ya termasuk kalian harus dilestarikan. Nggak beneran. Langka ini gitu ya. Seperti yang sering aku bilang kemarin kan di podcast sebelumnya tentang rumah gitu kan. Yang seharusnya bisa tetap ada, sekarang identitas mulai berkurang. Kayak nggak bangga gitu loh, kayak nggak bangga sama apa yang kita punya gitu. Dan tenun ini juga bisa menjadi salah satu yang harus jadi kebanggaan sih, karena kalau kita lihat Kerealang aja itu udah bergengsi banget sih kalau pakainya tuh mahal nih gitu kan. Kerealang gitu kan. Kerealang gitu kan. Aku beli Kerealang buat sapu doang tuh berapa gitu kan. Begitu nanya gitu ya. Kebutuhan satu busana itu berapa, habisnya mundur Pak ya. Nabung dulu. Mundur ya. Jadi ketahuan kan. Kalau pakai busana Sumbawa itu habisnya berapa gitu. Nah, ini sebenarnya banyak faktor yang bikin kenapa orang-orang di Sumbawa itu jarang pakai gitu. Iya, betul. Nah, dan senangnya Sumbawa itu kemarin-kemarin kan banyak festival, banyak parade gitu kan, pawai-pawai, jadi ibu-ibunya tuh berlomba-lomba pakai akhirnya. Iya. Alhamdulillahnya kayak gitu sebenarnya. Jadi kita berterima kasih juga ke almarhum Pak Husni dan Bu Amin yang pemimpin kita sebelumnya, karena Bu Amin itu cinta banget dengan tenun, cinta banget dengan songket gitu. Sehingga tahun 2019 Poto dijadikan desa budaya, desa tenun kayak gitu. Jadi sempat dijadikan, jadi di peluncurannya itu penenun semuanya. Ternyata banyak gitu loh. Ternyata banyak. Nggak orang tua aja itu. Nggak orang tua tapi aja. anak-anak kecil juga ada gitu. Jadi kayak selama ini emang nggak terlihat aja. Memang nggak terlihat. Cuma yang menjadi PR besarnya memang kayak gitu. Mereka harus betul-betul berinovasi. Inovasi tentang warna, inovasi tentang motif, filosofi, gali lagi cerita masa lalu. Itu sebenarnya yang menjadi PR terbesarnya. Iya, karena aku sempat ngobrol sama Angga, karena Angga ini kan salah satu yang membuat vektor dari motif-motif Lombok kan. Jadi dari dia aku tahu ternyata motif Lombok itu kalau misalnya ada bunga itu musim apa gitu munculnya. Nah, itu biasanya dipakai lebih lebar untuk penutup. Ini ada filosofinya gitu, ada musimnya gitu. Jadi musim dingin misalnya pakai itu gitu. Jadi kayak berarti boleh dong ntar sama Mas Angga. Boleh ya? Angga. Enggak, kita request ini dong bikinkan gitu kan. Iya, jadi terbantu banget jadinya kan.
Maksudnya dia bikin detail gitu loh, bikin satu-satu ada filosofinya. Nah aku pengennya begitu di Sumbawa kan, jadi orang tuh bisa kenal. Maksudnya bukan hanya motif itu dipakai di kain nantinya, bisa dipakai mungkin di produk atau mungkin dipakai di kaos atau apa gitu. Seperti itu kan bisa diaplikasikan di mana aja kan. Paling tidak kalau udah seperti itu kita udah punya satu langkah nih ceritanya untuk melestarikan Sumbawa itu kaya loh dengan motif gitu. Kaya dengan motif, apalagi kalau secara penggambaran di sebuah tenun itu misalnya tenun itu punya cerita kayak daerah pesisir itu biasanya motifnya motif tentang laut, ombak dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam tenun itu mereka motifnya adalah tentang hewan, kemudian tentang tumbuhan, berarti daerah tersebut daerah subur dulunya gitu. Karena inspirasinya memang dari kehidupan sehari-hari dekat mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Benar, kayak Genda, mungkin Tanjung Menangis. Betul, kan sebenarnya bisa, cuma digali. Belum akan ke arah sana, akan. Ya, ini jadi anggap saja kita sekarang kabar baiknya kita sudah memulai. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Makanya aku benar-benar applause banget buat kalian yang itu sombong gitu ya. Enggak sombong. Jadi kalian harus ada di sini dan orang-orang harus tahu gitu. Terutama orang-orang di Sumbawa harus tahu bahwa kita tuh punya potensi yang besar yang selama ini tuh kita abaikan gitu. Betul. Kita sia-siakan gitu. Kenapa kita gampang sekali menerima budaya-budaya luar dan sering gak sih dengar orang yang kalau di Sumba tuh bahasa Sumbanya kayak dianggap kampungan gitu. Kayak misalnya rumah panggung tuh dianggap rumah yang tidak layak huni gitu-gitu. Nah, kayak kain-kain pakai kain luar tuh kayak lebih kain seberang deh ya. Itu kan bangga banget orang make kan. Iya, karena mahal. Karena mahal dan habis pakai. Betul. Nah, itu. Kenapa kita nggak ngangkat punya kita sendiri gitu? Oh, kita juga punya kok gitu kan. Ya tergantung sih, itu sih kalau kembali lagi ke ini itu PR kita mungkin coba untuk itu udah kita PR besarnya kita lah. Oke, jadi aku sudah bikin satu langkah nih. Mengundang orang-orangnya. Dan Anda juga harus ikut sebenarnya. Oke, untuk Sumbawa saya siap ikut. Iya.